malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kembali berjumpa dalam acara refleksi malam setiap hari Rabu. Salam. Kita akan menggumuli sebuah firman yang sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan segala puji dan syukur kembali ke hadirat-Mu Bapa atas rahmat, anugerah, berkat, penyertaan, dan perlindungan hari-hari yang telah kami boleh lalui dengan baik, tenteram, damai, sejahtera. Malam ini kami akan bersama membaca, mendengar, dan mengumuli sebagian daripada firman-Mu yang kiranya boleh menjadikan tuntunan, menjadi panduan dalam kehidupan kami selanjutnya. Masih dalam suasana masa perayaan Paskah dan Pentakosta 2025 ini. Biar kiranya firman-Mu boleh menguatkan, mengokohkan iman, percaya, dan berkat Tuhan senantiasa melimpah. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun, menyertai hamba-Mu dan kami semua, sehingga boleh mendengar dengan baik dan memahaminya dengan sepenuhnya dan mampu menjalankan dalam kehidupan sehari demi sehari. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mendengar suatu bagian dari firman Tuhan masih dalam rangka masa perayaan Paskah dan Pentakosta 2025 ini. Saya akan kutipkan dari Injil Yohanes pasalnya yang 21 ayat 20 sampai 23. 3 ayat saja. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23 yang demikian punya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia yang selalu kita memahami dan membaca, mendengar, menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seperti masih ingat refleksi hari Rabu yang beberapa yang lalu, minggu yang lalu, saya cerita tentang lumbung paceklik di sebuah komunitas pedesaan mengatasi musim paceklik. Ini sekarang masih
dalam cerita kaitan itu perihal upaya desa dalam rangka mengatasi ekonomi dengan menyelenggarakan apa yang dinamakan dengan koperasi unit desa atau KUD. Pada zaman itu sekitar tahun 1964, wah bukan main ramenya, sangat-sangat membudaya. Setiap desa boleh dikatakan berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk mendapatkan modal koperasi unit desa. Termasuk di komunitas di mana menyelenggarakan lumbung paceklik itu, mereka juga mendirikan, ikut turut serta mendirikan apa yang dinamakan dengan KUD, koperasi unit desa. Tapi masalahnya memang tidak begitu mudah. Mereka hanya semangat tetapi tidak mempunyai pemahaman, pengertian ataupun ya semacam pelatihan untuk mengurusnya, sehingga menjadi salah urus. Bukan lagi koperasi unit desa, tapi menjadi koperasi usaha dewek. Karena salah urus, tidak karu-karuan jadinya. Itulah pengurus yang tidak sepengurusan, akibatnya kacau balau. Bukan urusannya, tetapi menjadi campur aduk, tujuannya tidak tercapai, dan menjadi kalang kabut. Usaha bukan lagi usaha yang menyejahterakan, tapi menjadi merusak tata kehidupan masyarakat lingkungannya. Sungguh merupakan suatu pemandangan yang menyedihkan, tidak semestinya terjadi. Bukan urusannya, tapi diurus. Akibatnya salah urus. Demikianlah saudara-saudara, firman yang kita baca dengar tadi mengingatkan juga akan pernyataan Tuhan Yesus kepada salah satu muridnya yang baru saja sedang dipulihkan keberadaannya yang penuh dengan keputusasaan dan penuh dengan pergolakan yang besar berat, tantangan yang berat, yaitu Petrus. Ia menanyakan tentang bertukar pikiran dengan Yesus tentang salah satu muridnya yang lain yang pernah dikatakan sebagai yang murid yang dikasihi. Itu tidak lain adalah Yohanes. Petrus mau menanyakan kepada Yesus bagaimana nasibnya dengan Yohanes itu. Setelah dirinya diberikan penjelasan oleh Yesus, ketika ia dipertanyakan tentang sejauh mana Petrus mengasihi Yesus, sampai 3 kali diulang-ulang, ditekankan, apakah engkau mengasihi aku seperti yang lain? Rupanya itu menjadi suatu hal yang menjadi pemikiran Petrus yang sangat dalam, merisaukan juga dirinya. Tetapi Yesus maksudnya dengan 3 pertanyaan tentang mengasihi itu tidak lain hanya mengingatkan, karena Petrus pernah katanya setia mengikut Yesus, tetapi menyangkali ketika Yesus ditangkap lalu diadili di mahkamah agama dalam proses sebelum
disengsarakan, disalibkan. Apa yang terjadi 3 kali Petrus menyangkali sehingga ayam berkokok untuk yang ketiga kalinya itu sudah diingatkan oleh Yesus juga. Kesemena-menaan Petrus kadang-kadang terlalu kokoh dalam menanggapi segala sesuatunya terhadap keikutsertaannya dengan Yesus itu. Nah, dalam akhir perjumpaannya, penampakan Yesus ini, maka dikuatkan, ditegaskan kembali bagaimana sebenarnya kamu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Itulah mengingatkan juga ia 3 kali menyangkali. Dan yang terakhir ia hanya dapat mengatakan, engkau mengetahui Tuhan bagaimana aku mengasihimu. Jawabannya itu memang penuh dengan penyesalan, tetapi juga mungkin merasa sangat berduka sekali, sedih karena teguran sampai 3 kali. Dan setelah itu Yesus menegaskan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini semua yang terjadi saat-saat di mana Petrus memang ya murid-murid pada umumnya setelah peristiwa penyaliban dan matinya Tuhan Yesus, penguburannya Tuhan Yesus, menimbulkan kegalauan, berbagai pikiran yang tidak semestinya. Karena orang yang diharapkan, orang yang didamba-dambakan harus berpisah, harus meninggalkan dirinya. Suasana yang mencekam itu memang dirasakan banyak murid-murid pada waktu itu menghadapi peristiwa penderitaan kematian Tuhan Yesus Kristus. Rasa takut karena mungkin masih diamat-amati oleh pihak-pihak yang memang tidak senang dengan Yesus, sehingga pada waktunya mereka berhimpun, itu pun di sebuah ruangan yang terkunci rapat dengan maksud supaya tidak mendapat ancaman dari pihak-pihak yang tidak suka dengan Yesus itu. Disinilah perjumpaan yang begitu sangat-sangat mencekam rasanya. Petrus lalu diingatkan, dia bersama murid-murid yang lain timbul keputusannya yang sangat-sangat tidak semestinya, yang mungkin itu karena penderitaan, karena kesedihan, rasa kegalauannya itu, sehingga dia mengatakan, saya akan menjala ikan, mari kita menjala ikan. Padahal selama ini sudah bukan lagi sebagai penjala ikan, seperti dikatakan dalam waktu pemanggilannya menjadi murid Yesus. Dulu memang sebagai seorang penjala ikan, seorang nelayan. Tapi di dalam Injil Matius 4 ayat 19 dikatakan bahwa kamu tidak lagi akan menjala ikan, tapi akan menjala manusia. Ada tugas yang baru yang seharusnya tidak lagi menjalani masa pekerjaan-pekerjaan yang lamanya. Tetapi Petrus mungkin karena sudah putus asa, merasa galau, merasa sudah tidak berpengharapan lagi karena ditinggalkan Yesus itu, lalu akan kembali seperti pekerjaan yang lamanya. Nah, itu juga diikuti murid-murid yang lainnya, merasa tergerak juga hatinya seperti yang dilakukan oleh Petrus. Nah, disitulah kesempatan ketika penampakan perjumpaan dengan Yesus yang sesudah kebangkitannya ini,
para murid diingatkan, para murid dibukakan hati pikiran dan barui arah hidupnya dan tidak lagi menjadi bergalau dan berputus pengharapan, tapi bangkit seperti Tuhan Yesus yang bangkit itu. Termasuk Petrus juga ditugaskan kembali untuk tidak kembali melakukan pekerjaan yang lamanya sebelum dia mengikut Yesus. Sesudah penegasan Yesus terhadap Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, Petrus diingatkan sebagai murid mengikut Yesus. Kembalilah seperti saat-saat sebelumnya sebagai murid Yesus, melaksanakan panggilan tugasnya. Maka ketika dinyatakan dengan keadaan yang seperti itu Petrus, lalu Yesus menubuatkan tentang dirinya bahwa waktu masih muda ia mengikat pinggangnya sendiri, kemana saja pergi, tetapi setelah tua baru ia menyerah kepada orang lain. Iya, membawa engkau kemanapun yang tidak kau kehendaki. Itu sebagai nubuat akhir hidup daripada Petrus. Dalam tradisi gereja, Petrus itu akhirnya akan mengalami mati, disalib juga, tapi penyaliban yang terbalik, huruf X. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu menurut tradisi-tradisi gereja dalam sejarahnya. Nah, setelah itu dinyatakan, maka selepas dari bagian yang kita baca tadi mengingatkan bertukar pikir dengan Yesus, dengan keberadaannya dirinya yang demikian itu. Lalu ia pun ingat bagaimana dengan temannya. Kebetulan berjumpa juga dengan murid yang dikasih Yesus, yang tidak lain adalah Yohanes. Dalam percakapan dengan Yesus, Petrus menanyakan bagaimana dengan keadaan Yohanes itu. Bagaimana dengan dia? Lalu Yesus menjawab, kalau aku kehendaki, ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Maksudnya Tuhan Yesus mengingatkan, bukan tugas kamu untuk menanyakan tentang keberadaan Yohanes itu. Yang penting kamu adalah seperti halnya panggilan semula, ikutlah aku. Kembalilah mengikut Tuhan dengan baik, dengan melenggono dengan sepenuhnya, untuk tidak lagi menimbulkan suatu keraguan, ketidakpastian, tapi setialah mengikut Yesus sampai kesudahannya juga. Petrus diingatkan itu bukan urusan tentang bagaimana nasib daripada murid-murid yang lain. Yohanes yang pada ayat yang selanjutnya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Artinya Yohanes inilah yang sudah, berarti yang juga menuliskan kisah-kisah yang terjadi selama
Injil diberitakan, dibaca orang. Jadi masing-masing sudah punya bagiannya, masing-masing mempunyai tugas panggilannya, masing-masing sudah diberikan roh, hikmat, kemampuan untuk mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu Petrus enggak usah mengurusi tentang bagaimana nasib hidupnya. Bukan urusanmu. Karena pertanyaan itu dijawab, jika aku kehendaki. Itu jawaban Yesus. Saya ulang, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Petrus diingatkan setelah mengevaluasi kehadirannya dalam kehidupan perjumpaannya dengan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Tugas selanjutnya, ikutlah aku. Dan sepenuhnya tidak usah mempersoalkan yang bukan urusannya. Karena itu akan menimbulkan ketidakbaikan dan menimbulkan kekacauan juga, mungkin salah pengertian, salah pemahaman. Dan ternyata banyak orang yang mengira pernyataan Yesus itu sebagai ungkapan bahwa Yohanes tidak akan mati, tapi hidup selamanya. Padahal Yesus tidak mengatakan kepada Petrus demikian. Itu ia mengatakannya demikian. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ini bukan urusan Petrus, ini bukan urusan kita tentang nasib sesama orang lain. Bagaimana, yang penting ikutlah aku, itu yang merupakan bagian kehidupan yang sepenuhnya harus ditaati. Sampai mana dan sejauh mana. Ikutlah aku ini adalah panggilan Tuhan Yesus. Harus dijalani, harus diikuti, walaupun mungkin mengalami suasana yang tidak baik, mengalami tekanan-tekanan, ketidaknyamanan, berbagai penderitaan dan tekanan-tekanan hidup. Tapi itulah yang menjadi panggilan Tuhan. Yang jelas mengikut Yesus adalah suatu putusan yang memang konsekuensinya adalah untuk tidak lagi ragu, tapi tangguh selamanya apapun yang dialaminya. Tidak lagi menimbulkan keraguan, menimbulkan kekacauan dalam hidupnya. Kepastian yang jelas bahwa mengikut Yesus adalah selamat, sejahtera, dan aman, tentram, damai. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami aturkan kehadiran-Mu Tuhan Bapa, atas rahmat, anugerah, berkat, penyertaan, pemahaman tentang firman-Mu, mengingatkan kepada kami bagaimana tanggung jawab sebagai hamba-hamba-Mu yang setia mengikut Tuhan dalam segala perkara. Tuhan menyertai selanjutnya sampai saat-saat kami juga akan menjalankan tugas panggilan-Mu. Senantiasa Tuhan memberkatinya. Ampuni segala kekurangan, dosa, kesalahan terselip di dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, sampai jumpa kembali.
Shalom.